Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Maria Indra Opita, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M Jambil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 211250580. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari penilaian uji kinerja. Untuk melengkapi identitas, berikut ini saya tunjukkan KTP dan kartu ujian. Demikian perkenalan dari saya, semoga kegiatan praktek ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas perhatian Bapak Ibu penguji, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan ya. Kepada anak ibu dipersilakan untuk berdiri ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya. Kepada anak-anak ibu kelas 6 SD yang sholih dan sholihah, semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi pelajaran hukum halal dan haram. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, karena ibu guru akan membahas juga kunci pencapaian pembelajaran. Jadi, jangan sampai terlewat ya anak-anak. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hukum halal dan haram. Persoalan halal dan haram adalah salah satu aspek hukum dalam ajaran Islam yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan, tidak diperbolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram itu ada 3, yaitu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum utama dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halalnya, dan segala hal yang diharamkan dalam Al-Quran maka sudah pasti haramnya. Yang kedua hadis. Al-hadis atau as-sunnah berfungsi menjelaskan hal-hal yang dimaksudkan oleh Al-Quran, menerangkan hukum-hukum yang tidak tersebut secara jelas dalam Al-Quran dan merinci hal-hal yang dinyatakan secara umum di dalam Al-Quran. Yang ketiga, ijtihad. Secara umum, yang dimaksud dengan ijtihad adalah pengerahan segala upaya, pengetahuan, kemampuan, terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Nah, anak-anak, orang yang bisa melakukan ijtihad hanya para ulama yang memiliki syarat mujtahid. Di Indonesia, ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI yang bisa berijtihad dan memberikan fatwa atas hal-hal yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Sebab-sebab halal dan haram. Halal dan haram bisa disebabkan oleh beberapa hal, baik zat, sifat, atau proses pengerjaannya. 1. Zat asal. Allah SWT telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai, darah, dan babi dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 123. Misalnya, benda apapun yang dicampur atau turut dengan zat dari babi, maka benda tersebut haram dimakan, diminum, ataupun dipakai oleh umat Islam. Jadi, kalau anak-anak misalkan beli bakso yang di situ ada campuran daging babinya, maka bakso tersebut haram hukumnya untuk dimakan. Yang kedua, ada haram karena sifat asalnya, yaitu perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, mencuri, menipu, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Walaupun dengan niat, cara, dan hasil sebagus apapun, tetap haram hukumnya. Misalnya, uang yang diperoleh dari cara mencuri dihukumi haram, meskipun diniatkan uang tersebut untuk membantu fakir miskin. Yang ketiga, sebab halal dan haram, yaitu prosesnya.
Halal atau haramnya suatu bisa disebabkan oleh prosesnya, proses pembuatan, pengerjaan, atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Penerapan hukum halal dan haram. Anak-anak, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum halal dan haram, maka harus berusaha menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu yang tidak diamalkan dalam kehidupan tidak akan memberi manfaat untuk siapapun. 1. Penerapan dalam sikap. Membiasakan penerapan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan cara mulai dari sikap mengakui dan meyakini bahwa hukum halal dan haram ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan seluruh makhluk. Misalnya, ketika kalian makan nasi tidak dihabiskan, nasi sisa dibuang ke tempat sampah. Pernahkah kalian berpikir bahwa perbuatan tersebut termasuk haram hukumnya karena mubazirkan makanan? 2. Penerapan dalam konsumsi. Untuk menjamin semua produk benar-benar halal, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu tadi video pembelajaran tentang halal dan haram. Berarti anak ibu sudah bisa ya memahami dan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Ibu akan bagikan kelompok anak-anak ibu ya. 1, 2, 3, 4 ini kelompok 1. Yang tengah-tengah 1, 2, 3, 4 kelompok 2 ya. Kemudian yang kiri ibu 1, 2, 3, 4 itu kelompok 3. Sekarang ibu bagikan ke masing-masing kelompok ya. Silakan anak ibu baca dulu ya bahan ajarnya. Kemudian nanti anak ibu silakan isi lembaran jawabannya ya. Silakan isi ya nak. Ya Bu. Nah, diskusikan masing-masing kelompok. Silakan anak ibu masing-masing kelompok diskusi ya. Setelah diskusi nanti anak ibu isi kertasnya LKPD ya. Nah, silakan diskusi dulu sayang ya.
siap semuanya? Siap, Bu. Sudah? Nah, kalau sudah, nanti dipersilakan masing-masing kelompok perwakilannya saja yang tampil ya. Ya, kelompok 1 silakan tampil mempresentasikan kelompok 1 hasil diskusinya ya. Perwakilannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi saya yang berjudul halal dan haram. 1. Halal secara bahasa berarti apa? Jawabannya boleh atau diperbolehkan. 2. Apa pengertian haram secara istilah? Jawabannya sesuatu yang dilarang oleh Allah. 3. Dalil tentang makanan haram terhadap dalam surat apa dan ayat berapa? Jawaban surat Al-Maidah ayat 3. 4. Apa saja contoh makanan yang halal? Nasi, sayur, buah. 5. Sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk haram menurut atau aturan Islam. Jawabannya babi karena dilarang langsung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173. 6. Apa hikmah yang bisa diperoleh jika kita membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Jawabannya menjaga diri dari dosa. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 terima kasih ya kepada kelompok 1 yang telah memberi hasil diskusinya ya, membacakan hasil diskusinya. Nah, itu kelompok 1 itu sudah bagus. Kemudian kita persilahkan kelompok 2 untuk menampilkan hasil diskusinya. Kita persilahkan kepada kelompok 1 perwakilan, kelompok 2 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Halal secara bahasa berarti apa? Jawaban, boleh untuk dilakukan. 2. Apa pengertian haram secara istilah? Jawaban, tidak boleh dilakukan. 3. Dalil tentang makanan haram terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Jawaban, surat Al-Maidah ayat 3. 4. Apa saja contoh makanan yang halal? Jawaban, bakso, sate, nasi goreng. 5. Sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk haram menurut aturan Islam. Jawaban, cara kandungan najis. 6. Apa hikmah yang bisa diperoleh jika kita membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal? Jawaban, terhindar dari murka Allah. Ya, bentar ya. Dah, tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Nah, kelompok 2 tadi telah menjelaskan hasil diskusinya bahwa halal adalah
adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. 3. Dalil tentang makanan haram terdapat dalam surah Apa dan ayat berapa? Surah Al-Maidah ayat 3. Apa saja contoh makanan yang halal? Ayam, sapi, bebek. Sebutkan beberapa contoh makanan yang haram dan jelaskan mengapa makanan tersebut termasuk haram menurut aturan Islam. Anjing, karena air liur najis. 6. Apa hikmah yang bisa diperoleh jika kita membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal supaya hidup menjadi dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk dulu. Berarti anak ibu tadi sudah bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Di sini ibu ada gambar ya. Nah, nanti silakan anak ibu memilih gambar ada makanan halal dan makanan yang haram di sini ya. Nah, silakan tempel kalau makanannya halal ditempelkan di tempat yang halal. Kalau makanan haram ditempelkan di tempat ya. Silakan siapa yang mau sampai ke depan ya, Indri. Silakan pilih. Silakan anak ibu pilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram ya. Nah, itu gambar apa tuh, Nak? Gambar sayur. Ya, tepuk tangan untuk Indri. Nah, sekarang pada anak yang siapa lagi yang bisa si Reka, silakan. Pilih mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram ya, ditempatkan di tempatnya. Nah, benar? Benar jawabannya? Benar. Nah, gambar apa itu sayang? Babi. Gambar babi. Ya, silakan pada Repa. Tepuk tangan untuk Repa dulu. Siapa lagi? Silakan. Zawa. Nah, gambar apa itu? Gambar daging yang sudah busuk. Oh, yang sudah busuk. Nah, halal apa haram? Haram. Haram. Nah, dipersilakan kepada si Zawa dulu. Nah, tepuk tangan untuk Zawanya mana? Nah, siapa lagi yang bisa?
Ya, gambar apa itu sayang? Daging. Gambar daging. Halal haram? Halal. Tepuk tangan dulu ya. Sudah sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Dan untuk mengukur kemampuan anak ibu, ini ada beberapa pertanyaan pilihan ganda. Silakan anak ibu keluarkan bukunya. Nah, keluarkan bukunya. Ibu yang membaca, kemudian anak ibu menjawab pertanyaannya ya. Kalau jawabannya betul A, bikin A. Kalau betul jawabannya betul B, bikin B. Kalau jawabannya C, bikin C. Kalau betul D, bikin D. Nah, sudah siap semuanya? Ya. Nah, sudah. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Halal artinya sesuatu yang titik-titik. A. Tidak boleh dilakukan. B. Boleh dilakukan atau dikonsumsi. C. Dilarang keras. D. Tidak memiliki aturan. B. Silakan dibikin, ditulis kertasnya ya. Sudah? Pertanyaan nomor 2. Haram artinya sesuatu yang titik-titik. A. Diperintahkan Allah. B. Tidak masalah dilakukan. C. Dilarang Allah dan berdoa jika dilakukan. D. Boleh dilakukan dengan syarat tertentu. Nah, itu lagi sekali lagi ya. Pertanyaan nomor 2. Haram artinya sesuatu yang haram artinya sesuatu yang titik-titik. A. Diperintahkan Allah. B. Tidak masalah dilakukan. C. Dilarang Allah dan berdoa jika dilakukan. D. Boleh dilakukan dengan syarat tertentu. Silakan pilih jawabannya. Sudah? Pertanyaan nomor 3. Semua makanan yang baik dan bermanfaat bagi tubuh termasuk titik-titik. A. Haram. B. Makruh. C. Halal. D. Syuhada. Ibu ulangi sekali lagi. Pertanyaan nomor 3 ya. Semua makanan yang baik dan bermanfaat bagi tubuh termasuk titik-titik. A. Haram. B. Makruh. C. Halal. D. Syuhada. Pertanyaan nomor 4. Makanan atau minuman yang diharamkan jika dikonsumsi akan titik-titik. A. Mendapat pahala. B. Mendapat dosa. C. Tidak berpengaruh. D. Menjadi lebih sehat. Ulangi. Makanan atau minuman yang diharamkan jika dikonsumsi akan titik-titik. A. Mendapat pahala. B. Mendapat dosa. C. Tidak berpengaruh. D. Menjadi lebih sehat. Sudah? Ya. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Hukum halal dan haram ditetapkan oleh titik-titik. A. Manusia. B. Pemerintah. C. Ulama. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ulangi. Hukum halal dan haram ditetapkan oleh titik-titik. A. Manusia. B. Pemerintah. C. Ulama. D. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah selesai? Nah, silakan kumpul.
sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, apa manfaatnya kita belajar halal dan haram? Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memanfaatkan, bisa membedakan mana makanan yang halal dan mana makanan yang haram. Nah, terima kasih kepada anak ibu yang telah berani untuk tampil ke depan ya. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan dulu kelompok 1 yang telah menampilkan tadi ya. Dan juga kelompok 2. Ya, kelompok 2 tadi sudah memberi penjelasan yang sangat luar biasa. Kita beri aplaus kepada kelompok 2. Dan kemudian kelompok 3 juga menampilkan diskusinya tadi dengan begitu semangat. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Dan anak-anak semuanya, untuk materi selanjutnya, pertemuan kita yang minggu depan, silakan anak-anak ibu lihat bukunya di rumah ya. Baca bukunya di rumah ya sayang ya. Nah, sekarang silakan simpan bukunya ke dalam tas. Sudah siap semuanya? Nah, sekarang ketua silakan baca doa sebelum pulang. Siap, gerak. Hormat kepada guru kita, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, dipersilakan mulai dari siapa pulang. Siap.